Dewi Susanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang saya pilih untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Nama saya Nurbaiti Sabdi, alumni dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Sekarang mengajar di salah satu sekolah swasta dan negeri di ISB Intercultural School of Bogor di SDN Bubulak. Dan juga mengajar les privat. Ya. Lanjut ke pertanyaan ya. Boleh. Usaha apa yang dilakukan? Usaha yang dilakukan, usaha ketika mengajar, bekerja, atau seperti apa? Les privat. Les privat. Usaha yang dilakukannya banyak. Hampir sama ya dengan mengajar-mengajar di sekolah seperti biasanya. Tapi bedanya kalau les privat itu lebih mengkhususkan ke anak tersebut. Dan kita harus tahu dulu karakter anaknya seperti apa. Misalkan aktif atau dia hobinya seperti apa. Seperti itu sih, Neng. Oh iya. Sudah berapa lama melakukan kegiatan les privat? Kalau les privat sendiri dari sejak kuliah di semester 7. Semester 7 sampai sekarang. Sudah mulai les privat. Kegiatan les tersebut didirikan sendiri atau ikut dengan lembaga? Nah, kalau dari les tersebut, saya ikutnya bimbel ya. Enggak les sendiri. Ada kalau les sendiri itu hanya kenal saja gitu. Misalkan kayak orang tua ya sudah kenal kalau misalnya di sekolah ya mau les. Tapi kalau dari sejak kuliah itu ikut bimbel. Kayak Primagama, Cinta Belajar, Enter. Jadi ada dari bimbel dan juga ada dari sendiri. Usia dan jenjang pendidikan murid-murid yang diajar berapa tahun, Teh? Nah, kalau usianya itu biasanya awalnya itu cuman menerima yang SD. Yang SD ya. Yang SD umur sekitar 6 tahun sampai ada juga yang 10 tahun. Pokoknya yang jenjang SD, tapi pernah juga yang SMP, SMA, seperti itu. Bagaimana sih cara Teteh membagi waktu dan fokus di antara para murid? Fokus di antara para murid, itu gimana kita bagi waktunya ya, harus bisa bagi waktu, kita harus tahu dulu konsekuensinya seperti apa. Misalkan, sekarang saya ngajar di 2 sekolah, terus ngajar juga les privat, dilihat dulu. Kalau sekiranya nggak mampu, mending pilih salah satu. Di masa pandemi ini, apakah les rumah lokasi? 2019 ya, COVID itu kan. Awal-awal ketika pandemi itu dimulainya sama virtual, online gitu kan. Nah, kalau sekarang udah mulai protokol gitu. Cara membayar lesnya bagaimana? Cara dalam jadi orang tua membayar ke lembaga tersebut, nanti kita digaji, sistem kita digaji, misalkan per bulan digajinya, berapa pertemuan gitu, nanti ditentukan gajinya berapa, pertemuannya berapa kali. Kalau privat sendiri itu lebih enak, lebih fleksibel, kita mau pembayarannya
menyesuaikan dengan kita sendiri gitu kan. Pembayarannya kalau privatnya sendiri. Bayarannya bebas mau 2 minggu, mau seminggu, mau 1 bulan. Itu disesuaikan aja kalau les sendiri. Lalu metode apa yang digunakan dalam mengajar? Metode yang digunakan tadi kelas, tapi bedanya kita lebih menghususkan, mengulang, bisa juga mengulang. Misalkan anak itu belajar di sekolah matematika mengenai pecahan. Nanti pas kita les diulangi lagi. Tadi belajar apa? Belajar pecahan, misalkan. Belajar pecahan. Kita ulang lagi. Dia udah benar paham belum nih materi tentang pecahan? Kalau dia udah paham, nanti baru lanjut materi yang memang dia belum pahami, dan juga boleh memberikan materi yang akan dipelajari di sekolah. Seperti itu ya. Lalu cara mengetahui kemampuan murid itu bagaimana? Nah, cara mengetahui kemampuan murid, nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung. Karena beda-beda tiap siswanya, tiap peserta didiknya itu. Kita yang pertama ada pendekatan dulu, ngobrol dulu sama orang tuanya. Bu, kebutuhan anaknya seperti apa? Anaknya hobinya apa? Setelah itu pendekatan. Dilihat kan, anaknya misalkan sukanya jalan-jalan, misalkan kayak lari-lari pas lagi belajar. Oh, ini dia seneng nih kalau misalkan belajar itu sambil emang kayak gitu belajarnya, nggak cepet bosen sambil main apa gitu kan. Nggak apa-apa, jadi menyesuaikan, berarti dia nanti kita dia yang menyesuaikan dengan anak tersebut. Kalau dia suka gambar, berarti kita bawa media gambar. Pasti dia suka. Kayak gitu. Lalu bagaimana cara Teteh memotivasi murid agar semangat untuk mengikuti les? Kalau buat semangat, anak-anak pasti ada jenuhnya. Tadi guru harus bisanya mengajak anak tersebut, jangan sampai bikin bosan. Karena kalau lagi pandemi kayak gini, anak-anak pasti kena handphone. Mau di sekolah, mau les privat. Apalagi kalau privat, kalau gurunya udah deket, anak-anak malah makin ngelunjak. Kalau udah deket, karena sering ketemu. Kasih rules-nya, kasih peraturannya. Nih peraturannya kayak gini kalau belum belajar. Kalau mau cerdas, dikasih tahu hal-hal yang baik dan cerita ya. Kalau biasanya kalau anak-anak, kan biasanya kalau saya tuh ngajarnya anak SD, jadi biasanya kasih tahu mereka dengan cerita. Misalkan mereka suka kartun apa nih, nah cerita tentang kartun tersebut kita kaitkan dengan pembelajaran. Jadi dia seneng mau belajar gitu. Terus buat juga media pembelajarannya ya, kayak gitu. Selanjutnya, permasalahan yang biasa terjadi dalam mengajar les privat itu Cara mengatasi gimana Mas? cara Permasalahannya. Ya, ada permasalahan di les privat. Permasalahan di les privat tidak terlalu signifikan gitu ya, permasalahannya seperti apa. Kalau di les privat palingan nih, kalau kita telat, kan kalau di bimbel itu ada peraturannya. Dikasih fee, karena itu bukan kesalahan dari gurunya, dari tutornya, karena si anak tersebut tidak konfirmasi. Kayak gitu, kadang orang tuanya nggak konfirmasi sama gurunya kalau dia nggak bisa les. Kita datang tiba-tiba mereka nggak ada, kayak seenaknya, tapi nggak banyak kalau kayak gitu. Terus juga nilai.
setiap mereka ulangan, setiap mereka ada kegiatan di sekolah, selalu dilaporkan dengan tutornya atau mentornya ya. Kak, misalkan nilai si anak ini kecil, biasanya sih kena semprot gitu ya, tutornya, gurunya. Mohon ditingkatkan lagi ya pelajaran matematikanya misalkan, atau pelajaran yang lainnya. Padahal itu apa ya, harus sama-sama kan, orang tua sama murid tersebut. Kadang kayak gitu, kalau misalkan ada anaknya yang nilainya kurang bagus gitu. Gimana dari orang tuanya juga, paham nggak? Paham ya? Paham. Ya. Ya, seperti itu. Terus, menurut Teteh, apa ada karakteristik tersendiri dalam membangun usaha ini? Karakteristik untuk membangun usaha les privat gitu ya? Ya. Kalau usaha les privat, nggak langsung terjun ke situ ya, karena kalau misalkan yang sendiri, les privat sendiri, itu cakupannya kecil. Boleh ikut les, itu pun kalau misalkan les privat sendiri, nggak ada patokan, bayar segini, misalkan, nggak ada seperti itu ya. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan. Terus kalau misalkan emang mau buat les privat yang lebih besar, ajak teman. Jadi jangan sendiri. Jadi ada bagiannya, dia bagian kurikulum, misalkan. Dia bagian nanti bagian ngajarnya siapa. Kalau misalkan mau buat usaha les privat ya, Ya. kalau sendiri bisa, tapi nggak akan promosi dan yang lainnya itu kurang gitu. Terus yang terakhir, menurut Teteh, bagaimana tips menjadi seorang wirausaha yang sukses dalam bidang les privat ataupun bimbel? Tipsnya, kalau misalkan kalau menurut saya ya, tipsnya itu yang mau dulu, harus yakin dulu bisa, karena siapapun juga pasti bisa ya, pasti bisa. Yang enggak kuliah di pendidikan juga di FKIP bisa buka bimbel. Contohnya waktu saya di bimbel Cinta Belajar. Yang punya bimbel tersebut, ownernya itu dari dia di Unpad, UI, di UI ya. Ya. Dia bukan dari pendidikan, tapi karena dia suka dengan pendidikan dan cinta pendidikan, dia buatlah bimbel tersebut. Terus yang kedua, kita harus banyakin relasi sama sesama, supaya les privatnya lebih berkembang, lebih banyak yang tahu seperti itu. Terus lebih update juga, selain banyak relasi, lebih update tentang pendidikan. Terus kurikulumnya juga harus tahu nih, sekarang di sekolah ini kurikulum pembelajarannya banyak, yang modal paling penting ya kalau di les privat. Kalau